Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, tiada kata yang paling indah yang bisa saya sampaikan selain untayan kata puja kepada Zat yang Maha Kuasa, puji kepada Zat Ilahi Rabbi, serta syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Selanjutnya, sholawat berbingkaikan salam, marilah kita sama-sama sanjungkan kepada baginda alam, sang revolusioner dunia, pengibar panji-panji kebenaran, arsitek sejati dalam naungan Islam, yakni the boss and the best man, Habibana wa Safina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya Alvin Apriana untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema adab kepada kedua. Adab kepada kedua orang tua maksudnya adalah perilaku-perilaku baik yang semestinya dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tua, sejak kecil hingga dewasa, bahkan sampai keduanya kembali ke hamba. Kenapa kita harus beradab kepada kedua orang tua? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatahu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi yamaini anisakurli wali walidayka ilayyal masyir. Sadaqallahul azim. Arti: dan telah kami perintahkan kepada manusia untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 bulan. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, karena hanya kepadakulah kalian beriman. Apa makna di balik ayat tersebut? Yaitu ucapan terima kasih selain kepada Allah adalah kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Karena jawabannya ada pada realita kehidupan kita. Dimulai dari kandungan, kita sudah memenuhi perut ibunda kita. Beliau merasakan pusing, mual, muntah, tidur pun susah. Belum lagi saat melahirkan, nyawa menjadi korban. Kemudian kita meminum ASI-nya, ibarat menghisap darahnya selama 2 tahun. Ayah meskipun tidak melahirkan, tidak menyusui, tetapi jasanya dalam mencari nafkah sangat luar biasa. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat, panas terik tak dirasa, hujan badai tiada mengapa. Demi apa? Demi siapa? Itu semua
biaya sudah dicukupi. Terus Tapi ingat, orang tua tidak pernah membuat nota ganti rugi, apalagi pembukuan. Betul atau betul? betul. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana adab kita kepada kedua orang tua? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Shadaqallahu azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baik. Hadirin rahimakumullah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai pengamalan adab pada kedua. Di antaranya adalah yang pertama, berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu birrul walidain. Yang kedua, bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Yang ketiga, bertutur kata sopan dan baik. Yang keempat, tidak berkata atau kasar. Yang kelima, tidak membentak. Dan kemudian mengasihi dan merawat mereka di hari tua. Dan yang terakhir, yang paling utama, yaitu senantiasa selalu berdoa. Hadirin rahimakumullah. Selain itu, di beberapa ayat dikatakan bahwa kedudukan orang tua adalah yang kedua setelah beriman kepada Allah dan Rasul. Setelah hak Allah Subhanahu wa taala terpenuhi, hak terbesar selanjutnya adalah hak kepada kedua orang tua yang wajib kita lakukan. Baik keduanya masih hidup ataupun telah tiada. Bahkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tergantung pada ridho kedua orang tua. Sebagaimana hadis Nabi, ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Artinya, ridho Allah Subhanahu wa taala tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala tergantung pada murka kedua orang tua. Dalam syair pun dikatakan, nggak apa-apa. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah orang tuamu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah orang tuamu. Hadirin rahimakumullah, kesuksesan dan keberhasilan seseorang tidak terlepas dari doa dan jasa kedua. Ingat, janganlah sombong dan jangan durhaka, karena tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Kekuasaan dan jabatan tak bisa menjamin hidup bahagia, bahkan bisa menjadi malas. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama
berbakti dan mengamalkan adab kepada kedua orang tua, supaya keberhasilan senantiasa selalu mengiringi langkah hidup kita. Dan semoga kita termasuk pada golongan waladun solihun yad'ulah, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya untuk menggapai surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Jalan-jalan ke Sukamantri, pulangnya membawa seroja. Jadilah anak yang berbakti supaya mendapatkan pintu surga. Ungdur maqala wala tangdur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.